seperti yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menghadapi kekhawatiran sebagai remaja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali ada banyak hal yang membuat hati kita merasa tidak tenang. Baik itu contohnya tugas sekolah yang menumpuk, ekspektasi dari orang tua, atau bahkan hubungan dengan teman. Pikiran tentang masa depan seringkali membuat kita merasa tertekan dan khawatir. Kadang kita merasa harus kuat sendiri, seolah-olah semua masalah yang kita hadapi itu harus kita selesaikan dengan kemampuan kita sendiri. Namun, melalui ibadah ini, kita diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan kita. Sekecil apapun itu, mari kita serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini kami akan mulai ibadah ini. Tolong berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus dan berkatilah hamba yang dapat menyampaikan inti firman-Mu. Berkatilah kami juga agar kami juga dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan tolong berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Melihat, amin. Teman-teman, saya ingin meminta kalian untuk buka Alkitab pada Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi katakanlah dalam segala hal tinggalmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman semua, pernahkah kalian mengalami overthinking sebelum tidur? Pastinya pernah ya. Misalnya kita mulai memikirkan banyak hal, contohnya nilai ujian yang mungkin tidak sesuai harapan, tugas sekolah yang belum selesai, atau bahkan memikirkan masa depan seperti masuk di universitas mana nanti. Kadang juga kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat teman di media sosial terlihat lebih sukses, lebih pintar, atau bahkan lebih populer. Tanpa sadar hal seperti itu membuat kita merasa khawatir, takut, bahkan merasa tidak cukup baik. Sebagai remaja SMA, karena seperti ini sangat wajar terjadi ya. Kita sedang berada dalam masa mencari arah hidup, tetapi seringkali kita mencoba menghadapi semuanya sendirian. Kita berpikir bahwa masalah ini harus kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Padahal sebagai orang percaya, kita sebenarnya memiliki tempat untuk menyalakan kekhawatiran itu. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menghadapi kekhawatiran dengan cara yang benar. Jadi hal yang menarik dari siapa yang menulis ayat ini adalah Rasul Paulus, dan pada saat itu ia sedang di penjara. Secara logika, Paulus pasti punya banyak alasan untuk khawatir. Pertama, ia di penjara. Kedua, masa depannya tidak jelas. Dan ketiga, ia menghadapi banyak penderitaan. Tapi justru dari situ ia menulis tentang damai sejahtera.
Ini menunjukkan satu hal penting. Damai sejahtera dari Tuhan tidak tergantung pada keadaan kita. Masalah mungkin tetap ada, tugas sekolah tetap banyak, ujian tetap datang, tapi Tuhan memberikan ketenangan hati bagi orang yang menyerahkan hidup kita kepadanya. Paulus juga memberikan kunci yang sangat jelas, yaitu doa dan ucapan syukur. Artinya, ketika kita merasa khawatir, kita tidak memendamnya sendirian, tetapi kita membawanya kepada Tuhan melalui doa dan ketika kita bersyukur, hati kita diingatkan bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Jadi apa penerapannya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu di sekolah. Saat menghadapi ujian yang sulit atau konflik dengan teman, jangan langsung panik, tapi tarik nafas, berhenti sejenak, dan berdoa. Lalu kerjakan bagian kita dengan jujur. Dan di rumah, yaitu kurangi membandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial. Belajarlah untuk mengucap syukur atas apa yang ada di meja makan dan kasih sayang keluarga kita. Jadi kesimpulannya adalah kekhawatiran tidak akan mengubah hari esok, tapi doa akan mengubah hati kita hari ini. Mari kita jaga pikiran kita tetap positif di dalam Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersoal untuk keluarga kami. Kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi mereka kami. Kami juga berdoa untuk sekolah kami.